Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang relasi ekuivalen yang beranggotakan yang pertama saya sendiri, yaitu Elviza Rahayu dengan NIM 1814040015, dan rekan saya. Dan saya Fatimah Zahra, NIM 1814040005. Baiklah, untuk materi yaitu materi tentang ekuivalen, dan contoh soal pertama akan saya jelaskan sendiri, kemudian contoh soal yang kedua akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Fatimah Zahra. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang relasi ekuivalen. Yang pertama, definisi. Suatu relasi yang terdefinisikan dalam himpunan A disebut relasi ekuivalen bila dipenuhi 3 sifat berikut, yaitu semua elemen A, B merupakan elemen dari A. Berlaku yang pertama, relasi A bersifat refleksif. Yang B, jika A relasi B, maka B relasi A, atau yang disebut juga dengan sifat simetrik. Kemudian yang ketiga atau C, jika A relasi B dan B relasi C, maka A relasi dari C, yang disebut juga dengan sifat transitif. Sebagai contoh soalnya, yang pertama, misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi ekuivalen merupakan relasi ekuivalen. Penyelesaiannya yang pertama, kita buktikan sifat refleksifnya yaitu A relasi A. Relasi bersifat refleksif karena A elemen B berlaku A refleksi A, yang berarti A dikurang A sama dengan 0 sama dengan 5 dikali 0 yang habis dibagi 5. A ini tadi ekuivalen ya teman-teman. Kemudian yang B, dibuktikan sifat simetrik yaitu A relasi B maka B relasi A. Relasi ekuivalen bersifat simetrik karena jika A ekuivalen B yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, maka ekuivalen dengan B dikurang A sama dengan min 5K yang berarti habis dibagi 5 atau A ekuivalen terhadap B. Kemudian yang C, dibuktikan sifat transitif yaitu A relasi B dan B relasi C, maka A relasi dari C. Relasi ekuivalen bersifat transitif karena jika A ekuivalen terhadap B yang berarti A dikurang B sama dengan 5K, dan B ekuivalen terhadap C berarti B dikurang C sama dengan 5N. Maka apabila dijumlahkan keduanya, kita peroleh A dikurang B ditambah B dikurang C sama dengan 5K ditambah 5N. Jika dan hanya jika A dikurang C sama dengan 5 dikali dalam kurung 5K ditambah N tutup kurung, maka habis dibagi 5. Hal ini berarti A ekuivalen terhadap C. Jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi ini atau relasi ekuivalen ini merupakan relasi ekuivalen. Jadi sudah terbukti ya dari contoh soal kita ini bahwa B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti A relasi B habis dibagi 5 berarti merupakan relasi ekuivalen. Saya Fatimah Zahra, NIM 1814040005. Di sini saya akan melanjutkan hasil diskusi saya dengan teman saya. Di sini saya akan menjelaskan contoh kedua dari relasi ekuivalen. Yang mana contoh soalnya, selidiki relasi yang apakah merupakan relasi ekuivalen pada himpunan S jika S sama dengan himpunan garis lurus pada bidang dengan A relasi B, artinya A dan B. Penyelesaiannya yang pertama, buktikan apakah ia bersifat refleksif atau A relasi A. Buktinya yaitu ambil sembarang A elemen S, artinya A garis lurus pada bidang. Karena A garis lurus, maka A sejajar dengan dirinya sendiri, atau A sejajar dengan A, berarti A relasi A. Yang kedua,
dibuktikan bahwa ia bersifat simetrik. Artinya A relasi B, maka B relasi A. Buktinya ialah A elemen S, A relasi B. Artinya A sejajar dengan B juga sejajar dengan A. Maka kesimpulannya A relasi B, maka B relasi A. Selanjutnya yang ketiga yaitu dibuktikan ia bersifat transitif, yaitu A relasi B dan B relasi C, maka A relasi C. Buktinya yaitu ambil sembarang A, B, C elemen S, maka A relasi B artinya A sejajar dengan B, B relasi C artinya B sejajar dengan C. Karena A sejajar dengan B dan B sejajar dengan C, maka A sejajar dengan C atau A relasi C. Selanjutnya yaitu teorema. Teorema dari relasi ekuivalen. Misalkan A, B, C, dan D merupakan elemen A dan A dan kurung siku A sama dengan himpunan X di mana X elemen A dan X merupakan relasi A. Maka yang pertama, jika B elemen A dalam kurung siku, maka B dalam kurung siku sama dengan A dalam kurung siku. Yang kedua, jika A kurung siku sama dengan B kurung siku, bila dan hanya bila A merupakan relasi B. Jika A kurung siku irisan terhadap B kurung siku tidak sama dengan himpunan tak kosong. Tidak sama dengan himpunan kosong, maka A kurung siku sama dengan B kurung siku. Yang keempat, A kurung siku irisan terhadap B kurung siku sama dengan himpunan kosong bila dan hanya bila A bukan relasi B. Jika C elemen A kurung siku dan D sama dengan elemen dan D merupakan elemen B kurung siku dan A kurung siku tidak sama dengan B kurung siku, maka C merupakan bukan relasi D.